Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini edisi 24 April 2025, hari Kamis dalam Oktav Paskah, disusun dan dibawakan oleh Frater Evan Muda SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Metanoia, mengikuti cara hidup Yesus Kristus. Sama saudara yang terkasih dalam terang Sang Sabda yang memberikan kehidupan. Kisah sengsara dan wafat Yesus Kristus menjadi dasar dari iman kepercayaan umat Kristen akan cinta dan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Dilihat dari perspektif atau kacamata biologis, tentu akan sangat tidak masuk akal ketika kita mengatakan Yesus Kristus bangkit dari kubur. Para ahli biologi berpendapat bahwa tubuh manusia itu fana dan akan rusak seiring berjalannya waktu. Namun, hal tersebut berbeda apabila dipandang dari perspektif atau kacamata iman. Kebangkitan Yesus Kristus bukanlah suatu kebetulan semata karena Allah, Bapanya, telah mempersiapkan segala sesuatu perihal keselamatan yang diperuntukkan kepada semua umat manusia. Kisah-kisah tersebut telah tertulis dengan begitu jelas di dalam Perjanjian Lama melalui nubuat para nabi
yang mendapatkan ilham dari Allah untuk meramalkan kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kitab suci Perjanjian Lama menjadi dasar atau awal bagi kedatangan Yesus yang dikisahkan begitu menarik dan indah oleh keempat penulis Injil dan Rasul Paulus dalam kitab suci Perjanjian Baru. Sama saudara yang terkasih dalam Kristus yang bangkit, karya keselamatan Allah yang merevelasikan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus sudah dimulai di Yerusalem dan terus berlanjut hingga pada waktu yang tidak ditentukan dan diketahui bersama. Yesus Kristus yang diakui sebagai Mesias menggenapi nubuat para nabi dalam kitab suci Perjanjian Lama dengan rela menderita, sengsara, dan wafat di kayu salib, serta bangkit dari antara orang-orang yang mati raganya. Kisah Injil hari ini menarik karena penginjil Lukas berusaha untuk menampilkan pribadi dua murid Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus dan bertemu dengan Yesus secara baik dan mudah dipahami oleh banyak orang bahwa iman akan Yesus sendiri telah membuat mereka sadar bahwa karya keselamatan Allah nyata di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Sama saudara yang terkasih di dalam Kristus, Sang Sabda yang menjelma. Realitas kehidupan kita tidak berjalan statis. Artinya, manusia mengalami peristiwa atau pengalaman jatuh bangun, melewati sebuah proses yang panjang, dan pada akhirnya bangkit sebagai pemenang atas segala bujukan dosa dan keinginan-keinginan duniawi yang sifatnya hanya sementara. Acap kali kita lengah dan akhirnya roh jahat mudah untuk masuk ke dalam diri kita dan mempengaruhi kita untuk menjauh dari jalan yang telah benar, yaitu jalan bersama Yesus Kristus. Untuk itu, di akhir renungan singkat saya ini, saya mau mengajak kita sekalian untuk berani melepaskan keterikatan-keterikatan duniawi yang sifatnya hanya sementara, dan kita bertobat, berbalik kepada jalan yang benar, jalan yang memberikan keselamatan abadi, yaitu jalan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Hei saudara, umat Tuhan, dikubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalerro. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.